selesai ini. Kalau terus dikejar, sejarah itu kan harus dicatat atau itu kan pemikiran kita sebagai manusia, Bang. Kalau Rasul itu kan lebih tahu untuk hal itu. Itu, Bang Ahmad. ya. Aku gini Bang, dari narasi Abang malah begini Bang. Menurut aku bahkan begini, ada hadis meriwayatkan. Ya, membaca. Bukan membaca Bang. Ini hadisnya sahih ini ya, Sahih Bukhari ayat 111. Bukan Sahih Bukhari Bang, Sahih Bukhari. Ayat Sahih Bukhari 111. Di situ ketika Nabi Muhammad wafat, beliau itu meminta surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian Itu sehingga kan kalian tidak akan tersesat. dibahas, Bang. Nanti itu berlarinya ke tafsir. Saya itu sudah sampai Bang, ini tanya udah tafsir Bang. Bang, ini udah tafsir Bang. Iya, pertanyaan remedial. Itu ada hadis juga yang mengatakan ketika Nabi itu berkhutbah, kemudian ada orang yang meminta tolong tuliskan untuk saya ya Rasulullah. Tetapi Nabi menyuruh Bang, Abi bukan Bang. Bang, ini hadis ini beliau sendiri yang minta surat dan ingin menuliskan Bang. Minta surat, maksudnya itu di penjelasannya dia nyuruh Sayyidina Ali, malah nanya mana ini yang mau dihapus, sudah disuruh hapus seperti itu. Oh, lain Bang. Beda Bang dari narasi Abang Bang. Iya, yang katanya sakit suruh ambil surat dan tinta itu kan. Sudahlah, jangan kita kalau mau bahas itu. Bukan Bang Lima, saya tahu ada gak akan selesai. Makanya Oke, lanjut dengan yang lain lah. Oke, lanjut dengan yang lain aja lah. Bang, itu bahasa Arab itu kaya bahasa Bang. Lanjut dengan yang lain aja lah. Sebelum sampean nanya, saya sudah paham arahnya kemana. Karena saya tahu itu arahnya kemana. Tapi kenapa Allah bisa menyatakan itu tidak boleh dibukukan? Sedangkan itu perintah Muhammad untuk mencatat. Gimana itu Bang? Kenapa? Tadi Allah bilang tidak boleh bukan dibukukan disuruh ya. mencatat itu, bukan suruh mencatat. Itu ada perjanjian. Nabi pada saat itu sakit. Ada kisahnya kok seperti itu. Di sana ada masalah. Akhirnya biar percaya. Akhirnya kalau bahasa sekarang itu butuh tanda tangan Rasulullah gitu. Dan itu bukan hukum kok. Tidak ada masalah bagi kami kalau bukan. Bang Ahmad, saya mau nanya, kapan Muhammad itu mengaku dia sebagai nabi? Dia Kalau tidak pernah Nabi- menyatakan dia sebagai nabi. Kalau Nabi Muhammad tidak menyatakan, tapi Allah yang menyatakan dia nabi. Di mana ayatnya Bang? Padahal waktu itu yang menyatakan itu adalah Jibril, bukan Allah. Itu Jibril yang ngomong Bang. Tidak ada pernyataan Allah mengatakan dia nabi. Dan Muhammad juga tidak pernah mengaku sebagai nabi. Ya makanya tadi kan sama disampaikan ke malaikat Jibril. Disampaikan ke malaikat Jibril. Sama tadi sudah dengan Matius itu yang berkata, masa firman itu Matius. Kalau sudah dia diimani seperti itu, ya imani juga sudah. Oh ya, Bang, mau tanya lagi Bang, apakah nabi-nabi terdahulu ini mengenal Muhammad Bang? Bukan Karena hanya mengenal. Sebelum, kalau di dalam Islam, kalau Yesus kan mengatakan saya sudah ada sebelum Abraham dilahirkan. Kalau Nabi Muhammad lain. Nur Muhammad itu ada sebelum Adam diciptakan malah. Jadi semua nabi mengenal Muhammad dong. Oh iya, bahkan semuanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya di dalam hadis mengatakan seandainya mereka bisa memilih, nabi-nabi sebelumnya itu akan memilih menjadi umat Nabi Muhammad. Sebentar, ini sedikit agak rancu. Di dalam sepengetahuan saya, ketika Pak Ahmad Fatih berkata bahwasanya nabi-nabi terdahulu ingin menjadi umatnya Nabi yang Nabi Muhammad, benar tadi seperti itu Pak? Ya. Benar ya? Benar Pak Ahmad Fatih? Iya betul. Nah, tetapi ini akan sedikit rancu dengan apa yang menjadi standar nabi-nabi terdahulu, yaitu orang-orang dari bangsa-bangsa Yahudi, Israel dan sebagainya, sebangsa mereka tidak akan pernah mengakui nabi di luar daripada bangsa mereka, dan itu yang menjadi dasar mereka di dalam standar sebagai nabi. Lalu Pak Ahmad Fatih berkata nabi-nabi terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana ini bisa bertentangan dengan pemahaman nabi-nabi terdahulu yang terlebih dahulu mereka memiliki pemahaman, dan kita tahu semua agama pada umumnya berasal daripada sana. Gimana itu Pak Ahmad Fatih? Bentar
sebentar, saya memperkuat lagi argumennya itu. Bahkan Bang, di surat Ahmad, ketika kejadian Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini diajak Jibril untuk melewati 7 tingkap-tingkap langit kan. Di situ semua Nabi bertanya sama Jibril, wahai Jibril, siapa yang bersamamu sampai ke langit ke-7? Maka tidak mengenal Muhammad, Bang. Nah itu saya memperkuat dari yang argumen dari abang ini, abang. Jadi ada dua fakta ya, fakta dari data dari pemahaman Yahudi sendiri dan data dari Al-Quran sendiri. Coba Pak Ahmad Fatih jelaskan dulu. Di Al-Qurannya bagaimana? Itu? Di Al-Quran bagaimana? Ya, yang dari saya dulu coba bantah. Gimana menurut Pak Ahmad Fatih? Baru nanti ke pertanyaan, ke faktanya. Mana yang tidak? Bahasanya gini, mana yang tidak ingin menjadi? Kurang Pak pelan suaranya. Mana ada nabi yang tidak ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Bukan mana Nabi, memang nabi-nabi terdahulu tidak mengenal Nabi Muhammad. Makanya Jadi? kalau Nabi Muhammad kan yang menyatakan seperti itu. Nabi Muhammad. Buktinya, dalilnya di mana Bang ya? Iya. Ketika nabi-nabi terdahulu mengenal Muhammad Iya, coba. di dalam Al-Quran. Setahu saya Bang, ini karena Bang Ahmad ini sangat santun, makanya saya akan menanyakan dengan santun lagi. Tentang Nur Muhammad ini kayaknya cuma ada di surat di surat An-Nur ayat 35 kalau tidak salah 34 atau 35. Di situ seingat saya tidak ada kata-kata Muhammad. Atau sebentar saya akan buka dulu ya surat An-Nur 35 ya. Selagi saya membuka, silakan yang lain. Ya, gimana Pak Ahmad Fatih? Coba sebelum nanti masuk ke Pak Dami ya. Coba jelaskan. Nggak bisa Bang kalau seperti itu, karena juga sampean tidak memberikan dalil yang menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad atau Nabi Kan tadi saya sudah katakan faktanya seperti ini, bahwasanya di dalam apa? tradisi atau standar Yahudi untuk menilai seseorang sebagai nabi itu yang pertama dari keturunannya, yang dimana dalam tradisi atau standar kenabian di dalam Yahudi itu harus dari bangsa mereka gitu. Gimana itu Pak? Enggak, Itu sudah standarnya. Ya, Kak, seperti itu. Cuma di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi mengatakan seperti itu. Karena Kuat Pak suaranya Pak. apa ya? Kuat Pak suaranya. Kalau di dalam hadis Nabi yang menyatakan seperti itu, seandainya Musa itu bisa memilih, dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad gitu. Berarti cuma klaim sepihak gitu Pak? Ya bukan sepihak. Kalau dalam pengertian kami kan, Klaim sepihak. ya kalau masalah klaim sepihak di Alkitab juga klaim sepihak juga yang menyatakan bahwasannya orang yang mengikuti Yesus itu selamat, kan sepihak juga gitu. Padahal Saya bukan berbicara tentang iman keselamatan ya Pak. Bukan. Kalau tadi Bapak berbicara tentang iman keselamatan, ya memang Anda harus berpegang kepada keimanan Anda. Tetapi kita berbicara kepada data dan fakta. Gitu. Gitu yang saya maksudkan. di dalam kami diajarkan, di dalam kitab Taurat juga disebutkan di kitab itu ya, di kitab Taurat disebutkan bahwasannya Nabi Musa itu wahai Tuhanku, dalam kita dijelaskan ada umat terakhir tapi kelak masih surga, paling aku berharap mereka adalah menjadi umatku gitu, seperti itu Nabi Oh ya, nah ini Bang ya, saya buka surat An-Nur ya Bang. Sedikit Pak Damian, bentar boleh ya Pak? Oh ya, silakan. Saya belum dapat ini titik terang dari Pak Ahmad Fatih karena datanya juga dari tadi mana itu saya bingung. Ya, kalau memang data kan kita harus buka kitab lagi kan. Kalau sebenarnya tanpa membaca kan kita sudah diberikan ajaran gitu, diberikan ilmu. Kalau data memang harus misalkan Bukhari Muslim nomor sekian. Nah, saya butuh waktu kalau seperti itu. Tetapi kalau dari ajaran dari guru-guru kami bahwasanya Nabi Musa ingin menjadi, seandainya hidup di reinkarnasi lagi gitu, ingin menjadi umat Muhammad. Oh ya, oke, saya lanjutkan tentang itu. Di mana Nabi Musa ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad? Kalau di surat apa Bang? Tar ya.
Ya makanya itu bang, kalau masalah data kan memang harus dilihat lagi gitu. Ya, mungkin abang hafal di surat mana, Bang? Soalnya itu hal yang paling penting, tidak mungkin di hadis. di hadis. Ya, ya. Berarti tidak ada di dalam Quran. Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti kalau tidak ada di dalam Quran, berarti surat An-Nahl ayat 89 gugur dong, Bang ya. Di mana Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat. Oh, kalau masalah itu kami sudah diskusi dengan Ben kemarin masalah itu di kami ada fikum amroin Al-Quran dan Al-Hadis. Iya, berarti belajar lagi ya, tentang Al-Quran. maksudnya begini, Bang ya. Maksudnya begini. Kenapa hadis bisa menjelaskan tentang bahwa Musa itu ingin menjadi Rasul Muhammad, sedangkan Al-Quran tidak menjelaskan itu? Berarti lebih bisa menjelaskan hadis daripada Quran, sedangkan hadis itu adalah buatan manusia. Nah, kalau masalah itu kan sekali lagi saya bilang, Bang, di dalam Islam itu kita itu kalau bukan masalah hukum, apalagi cuma kisah seperti itu tidak jadi masalah. Itu diceritakan dalam hadis. Oh ya, hukum, Bang ya. Oh, berarti kalau tentang hukum itu bisa dijelaskan di dalam Quran ya, Bang. Seperti hukum ketika Muhammad ingin menikah, ingin begini, atau ketika Muhammad itu menginginkan apa, itu tentang hukum itu ada ya, Bang ya, dijelaskan di dalam Quran ya, Bang. Dijelaskan. Oh begitu ya, Bang. Kalau begitu karena tentang hukum ya, tentang hukum Islam, bahwa Quran bisa menjelaskan segala sesuatu tentang hukum Islam ya, Bang. Betul? Iya, iya. Ya, kalau begitu tolong, Bang, tunjukkan di surah mana, di ayat berapa yang menjelaskan tentang hukum Islam, tentang sunat, Bang, bahwa sunat itu adalah hukum Islam. Nah, Tolong di surah mana dan di ayat berapa, Bang? masalah itu kan millata Ibrahim itu. Coba sebenarnya kan sudah tahu sendiri. Itu Ya, sudah pertanyaan remedial kalau seperti itu. Iya, sebetulnya itu bukan pertanyaan remedial, Bang ya. Karena milah Ibrahim pun tidak menyebutkan tentang sunat, Bang. Dari mana Quran tahu bahwa Ibrahim itu disunat? Disunat 80 umur 80. Di surah mana dan di ayat berapa, Bang? Nah, sekali lagi kalau data harus buka Iya, lagi. soalnya saya mencari-cari tentang Nabi Ibrahim disunat itu di surah manapun tidak ada. Yang ada cuma di dalam hadis. Berarti hadis bisa menjelaskan tentang hukum sunat daripada Quran itu sendiri. Berarti kalau begitu kesimpulannya surat An-Nahl ayat 89 ini berarti gugur ya, Bang ya? Gimana? Millata Ibrahim itu menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh ajaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kalau abang tanya tentang sunat, aku malah nanya balik, kenapa Tuhan abang disunat gitu? Siapa? Dia orang Yahudi. Sebentar, Bang. Itu nanti akan saya jelaskan, bisa, Bang, itu, Bang ya. Itu Cuma saya ingin menanyakan Gini. di surah mana, di ayat berapa? Nah, ini kan muter kemana-mana, ada satu anu. Iya, saya tahu sudah. Sederhana pertanyaannya Pak Erik. Enggak, kalau itu nggak usah ditanya. Yesus aja bersunat kok. Anda nanya gimana sih? Kan Anda aja disunat. Yesus disunat itu Pak Eriken, Yesus disunat itu karena dia orang Yahudi. Kami Ya udah kalau begitu Anda berarti bukan Tuhan kamu kan? Pak Erik. Abang ikut Yesus. Pak Erik, sebentar Pak Fatih. Saya kalau sudah mulai keras saya nggak mau ke Pak Ahmad. Gitu. Oke, Bang Ahmad tutup dulu, kita main coba dengan Pak Eriken. Jelasin dulu kenapa Yesus disunat. Gini bro. Iya. Jika kamu bertanya tentang kekristenan, kami akan bisa pertanggungjawaban dan semuanya itu ada dasarnya Ya dan udah, semuanya ada iya, di jawab dalam itu aja dulu. Alkitab. Sebentar. Nah, kamu belum tuntas menjawab. Kenapa kamu bertanya? Tuntaskan dulu jawabannya. Ayo. Enggak, itu aku tanya kenapa Tuhan kalian Tuntaskan dulu disunat. jawabanmu. Tuntaskan. Itu jawabannya. Apa jawabanmu tadi? Saya sama Yesus sama disunat. Anda kan enggak. Itu kan Oh iya, no. Kamu disunat umur berapa, Pak? Pak Eriken, Pak Eriken disunat umur berapa? Enggak ada umur, yang penting disunat. Poinnya disunat. Hah? Poinnya disunat. Lah lu, Ngikutin ajaran Oke, kamu ikut ajaran apa? Yesus Ayo. disunat. Kamu dibaptis? mana ada ajaran Yesus dibaptis? Dia dibaptis. Yesus dibaptis, kau dibaptis? Lu mau suruh aku masuk Kristen dulu? Itu apa pendapat Tuhan Yesus Kristen? dibaptis. Ateis Erik kan dibaptis. Kenapa bang? Tuhan Yesus dibaptis, kamu dibaptis? Oke, satu sama ya. Tuhan Yesus sholat. Kok satu sama? Ya saya nggak dibaptis. Anda kan tadi, Anda kan tadi Pengen cari menang kalah kau ini. Erik kan? Ya udah. Kita bukan Anda cari bersujud. Ya, Anda bersujud. Kita bukan cari masalah. Sebentar dulu, Iya. Di mana Yesus sujud? Eriken, sebentar ya. Nggak baca Alkitab nih orang. Kamu ngawur ketika di Taman Getsemani itu di mana Yesus bersujud? Kamu ini tahu arti dukma sujud, arti definisi sujud.
Koplak kali. Gua buka juga nih ayatnya nih. Udah nggak usah lah. Terus Bang Dimen, silakan Bang Dimen. Silakan Bang. Ya, saya hanya menanyakan di surah mana, di ayat berapa yang mengatakan tentang hukum sunat. Itu aja. Cuma itu aja. Tadi udah dijawab itu Di Milat mana? Ibrahim. Di mana? Di mana? Di mana? Lah, itu tadi sudah disebutkan sama Ahmad. Di mana? Iya. Anda nggak tahu? Milah Jujur, Anda nggak tahu Milat Ibrahim. Coba tolong Jujur, yang bacakan aku tanya Milah nih. Ibrahim itu Situ apa? ada dikatakan ikuti Milah Nah, itu Ibrahim. ajaran, Bang. Iya, Iya. Milah itu apa? Iya. Anda tahu Milah nggak? Iya. Anda tahu Milah nggak? Nah, aku tanya dulu. Sekarang Milah dulu artinya apa? Nah, Milah dulu biar bahwa biar saya Ibrahim tahu. itu disunat di surah mana? Ya itu. Lu, Tunjukkan dulu. Anda ini. Oh, Anda udah Tunjukkan. menyerang Ibrahim juga padahal Ibrahim Tuhan kamu itu sunat. di mana disunat? Yesus mendengar loh. Ini Yesus Tolong dengar loh. tunjukkan. Tunjukkan Kamu di mana protes Ibrahim Yesus. itu disunat. Ibrahim disunat itu gara-gara apa itu? Udah mau protes kontrolnya Yesus Eriken, disunat. Eriken. Kalian protes ya. Eriken. Tunjukkan bahwa Ibrahim Nah, ini, disunat. kamu sadar nggak yang kamu tanyakan ini Yesus dengar loh? Tunjukkan di surat mana Ibrahim disunat. Ya itu Yesus disunat. Yesus itu Tunjukkan di apa surat mana Ibrahim disunat. tunjukkan. Kontrolnya Yesus saya disebut disunat kok 8 hari kok. Tunjukkan Kontrol Tuhan di surah mana di ayat berapa Ibrahim disunat. Pada umur 8 hari Tuhan disunat itu. Enggak ada kan? Oke, sekarang tolong dengarkan saya ya. Tolong please dengarkan saya. Tampol kan? Tolong dengarkan saya ya. Ketika Muhammad ingin menikahi Zainab itu dituliskan di dalam Al-Quran. Ketika Muhammad menginginkan itu Maria bin Khatib itu ada di Al-Quran. Tapi kenapa tentang sunat tidak ada? Padahal itu adalah hal yang vital bagi hukum Ini Islam. Anda ngotot berarti Yesus ini Hukum yang wajib Yesus ini dikerjakan oleh umat disunat muslim. salah ya. Anda menyalahkan Yesus. Yesus disunat. Yesus disunat Saya umur tidak 8 bicara hari. Yesus, Bang. Iya, Bang, Abang Ya kan Sultan. Muhammad disunat atau enggak? kita Coba, bicara coba. kontol kan? Eriken. Kita kan bicara Muhammad kontol disunat kan? enggak? Iya, Muhammad disunat enggak? Iya ini kan kita bicara kontol Muhammad Yesus. disunat enggak? Coba, coba. Iya, Harry Ken yang baik dan yang pintar dan yang baik hati dan suka membantu ibu membersihkan tempat tidurku. Sudah diturunkan padanya. Pak Ahmad Fatih ya? Pak Ahmad Fatih. Oh, Pak Ahmad Fatih. Siap. Nah, itulah gimana lah menurut pandangan Pak Ahmad Fatih dengan perkataan Eriken yang mengatakan dia mau bahas tentang agama, tentang Tuhan, tapi muridnya saja lebih parah dari murid pelacur. Ya kan beda-beda Pak. Nah, itu Pak. Ya sama. Ya oke, Bang Ahmad Fatih kembali lagi ke Nur Muhammad. Jadi karena Pak Ahmad ini kita modenya santai. iya kalau Pak Ahmad Kalau ini misalkan gini, kalau di Nabi Ibrahim memang di Al-Quran diajarkan, tapi pegangan kita kan Al-Hadis. Di Bukhari Muslim itu ada Nabi Ibrahim berhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berhitan menggunakan kampak seperti itu. iya berarti itu kan hadis itu bisa menjelaskan Betul. tentang Ibrahim itu di sunat ya Bang ya. Ya berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan begitu Bang ya kesimpulannya. Bukan seperti itu kan. Tidak bisa dipisahkan itu Bang, makanya Nabi mengatakan taruk sufikum amroin. Oh iya. Berarti berarti Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadis ya Bang. Ya. Oh ya, berarti Maksudnya bukan tidak bisa berdiri, cuma ini kan permainan bahasa. Sudah saya bahas dengan Bang Iben, nggak selesai kalau masalah. iya soalnya begini Bang ya. Kalau Al-Quran firman Allah, kenapa harus disempurnakan oleh hadis yang itu buatan manusia Bang? Bukan buatan manusia, hati-hati ya. Bukan buatan manusia. Ini Bang, gini, saya jelaskan. Kalau hadis itu, wama katanya Nabi itu, katanya Allah ini, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dengerin dulu, apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsu, tetapi itu juga merupakan firman, merupakan wahyu juga. Ini Quran wahyu. Jadi yang mana yang benar? sama kedua-duanya. Jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsunya Nabi Muhammad, itu wahyu juga gitu. Iya, jadi kalau tidak salah Pak Ahmad Fatih ini yang pernah berkata bahwasanya Al-Quran tanpa hadis tidak bisa. Bukan tidak bisa menjelaskan yang mujmal. Nah makanya Gitu Pak. iya. Berarti patah dong Bang Ahmad. Pemahaman dari yang diambil Bang Demian tadi, betul kata Bang Demian, kalau memang larinya ke hadis, Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa dari hadis. Bukan Pak Ahmad Fatih kemarin yang bercerita sama saya bahwasanya Al-Quran tidak akan bisa berdiri tanpa hadis. Bingung kalau cuma mengambil Al-Quran. Soalnya Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya.
Iya, gagal ayat yang dikutip Bang Damian tadi. Lah kalau masalah itu lah. Bukan. Nah, ini Bang iya. Ini Bang. Maaf Pak Ahmad, kami bukan terserah. Tapi kan dari perkataan Pak Ahmad Fatih mengatakan Tuhan tidak akan bisa berdiri tanpa hadis. Itu kan perkataan Pak Ahmad Fatih. Benar kan? Ya. Nah, jadi ketika Quran tanpa hadis, maka Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, gitu Pak Ahmad Fatih kan? Ya, hukum yang Nah, berarti Quran perlu hadis, benar? betul. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri Pak Ahmad Fatih. Betul itu kita. Betul. Iya, oke, begini Bang ya. Nah, mungkin Abang bisa melihat sini Bang ya. Halo, saya sudah yang nanya, jangan oke? Saya sudah ya. Oke, saya sudah ya. Udahlah. Ya, silakan, Enggak, saya silakan, tadi cuma mau silakan. memperlihatkan ini aja Bang ya. Enggak, saya sudah, saya gantian dong, biar. Oh ya silakan. Iya, Silakan. Ya, silakan. Saya sangat menghargai sendiri Bang Ahmad karena Bang Ahmad santun tidak seperti yang tadi Bang tadi Bang. Ya, saya Tanya, Bang. hebatnya Kristen itu gini, ketika kita membahas Yesus, ketika Yesus itu melakukan sesuatu manusia, iya dia manusia. Nah, terus kembali lagi, ketika dia lemah dan tidak berkuasa biasa, dia manusia. Saya tunjukkan seperti ini di Yohanes misalkan 12:49-50. Kalau memang Yesus itu adalah firman, tetapi kenapa di sini? Sebab aku berkata-kata bukan dariku sendiri, padahal ini adalah firman. Tunggu, jangan diano. Tetapi Yohanes berapa, Bang? Sebentar, Bang Ahmad. Yohanes berapa? Yohanes 12:49-50. Oke. Ya, nanti saya ingin tahu aja ini. Enak sih sebenarnya jawabannya nanti. Oh iya, ini pada saat jadi manusia gitu. Terus oh iya ini pada saat jadi Tuhan gitu. Coba saya ingin paham. Di Yohanes berapa tadi? Yohanes 12:49-50. Ya, Oke, saya baca Bang ya. baca semua dari 4 ya. Coba bisa dijelaskan Saya sendiri. nggak mau baca yang 4. Makanya tadi Bang nggak bisa, Bang. Abang nggak bisa membaca Alkitab ini seperti Abang membaca ini, Bang. Nggak bisa membaca seperti baca Al-Quran. Siap. Kalau Abang ngambil sepotongnya dari situ, ya nggak nyambung, Bang. Ini dulu. Alkitab itu bukan seperti Abang baca Al-Quran. Justru saya sudah biarkan teman-teman itu bilang Al-Quran ngambil sepotong-potong. Saya tidak menyuruh. Iya, karena memang Al-Quran itu harus potong-potong, Bang. Loh, nggak bisa juga seperti itu. Nggak bisa juga seperti itu. Pak Ahmad Fatih, dari Sudah, tadi diam sebenarnya begini Pak Ahmad Fatih. Dari tadi sebenarnya kami ingin mendengar penjelasan Pak Ahmad Fatih itu yang secara keseluruhan. Ya makanya dengarkan dulu. Pak Ahmad Fatih tidak ada menunjukkan data, tidak ada bisa menunjukkan cek ayat sebelumnya, lihat ayat sesudahnya. Tidak ada. Kalau tadi Pak Ahmad Fatih berkata demikian, pasti kita akan merujuk ke sana. Oke, sudah aja dulu. Coba dilihat ini ya. Ya, kita kembali ke perhatikan ayat 44. Bacakan ayat 44. Ya coba dibaca 44-nya bagaimana? Berarti berlawanan. Bapak tadi lihat ayat 49-50-nya gimana? Kenapa? Bapak lihat ayat 49-50-nya gimana tadi? Oh, itu Bapak hafal gitu ya? Iya. Bukan Bang Iben. Jadi saya makanya apakah Yesus itu adalah utusan? Kemarin kan saya bingung. Iya. Dia adalah nabi, dia adalah utusan. Jadi gak jelas gitu, on off. Kadang jadi Tuhan, kadang jadi utusan. Gimana gitu? Apa hubungannya dengan 49-50 ini? Ya makanya dengarkan dulu. Nanti sampean jawab dengan 4-4-nya. Seperti itu caranya. Oke? Iya. Oke, Makanya saya mau baca 49. Terus dibantah nanti. Oh, tidak seperti itu, Pak Ahmad. Di 4-4-nya itu seperti itu. Seperti itu. Jangan lagi. Saya enggak. Kalau ngapain saya tanya kalau saya betul-betul gak paham gitu ya. Oke. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Jelas ini sudah bukan Tuhan. Dialah yang memerintahkan aku. Kenapa kok nggak bilang ini adalah dari diriku sendiri gitu? Seperti itu bahasanya, Bang. Terus ada lagi di Yohanes 14:24, firman yang kamu dengar itu bukan berasal dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ini kan sudah nanti jawabannya iya memang dia adalah utusan itu seperti itu. Terus lagi Bang di Matius 3:17 misalkan. Makanya saya catat ini yang bingung-bingung saya catat. Nah itu masalah utusan Bang ya. Di ini Matius ini adalah anakku yang kukasihi. Misalkan. Kepadanya aku berkenan.
kok bisa Allah itu masih berfirman kepada Yesus gitu. Oke, sudah. Berarti tadi itu narasi. Nah seperti Ya, itu, Bang. sederhanakan Kadang pertanyaannya. kan Yesus itu menjadi utusan, ya saya terima aja. Iya, Itu maksudnya tidak jelas coba itu kapan dirinya simpulkan mengaku narasi, sebagai simpulkan pertanyaan. gitu, seperti itu. Simpulkan Makanya narasi benar dan ada sumber oneness, pertanyaan. ada apa, ada yang tidak mengakui Yesus, ada yang seperti itu. Seperti itu. Jangan melebar. Maksudnya coba narasi yang panjang tadi Bapak simpulkan dengan pertanyaan. Jangan melebar. Supaya kita tahu duduknya, supaya jangan lompat-lompat kita. Iya betul. Coba narasi yang panjang tadi Bapak simpulkan dengan satu pertanyaan. Coba Pak Ahmad Fatih. Simpulkan narasi yang panjang tadi dengan satu pertanyaan. Di Yohanes 12 Pak itu ya, Bab. Ya, Berarti ya, nih, yang Yohanes 12 ya. pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan apa utusan? Ayo. Kita biar jelas. Itu dia ya, itu kesimpulan dari seluruh narasi. Silakan Pak Panglima. Oke, aku tutup dulu kameraku. Menurut Pak Ahmad Pati, menurut Bang Ahmad Pati, siapa yang berhak mengutus malaikat, Bang? Iya, nanti kamu Bang, akan mengatakan Bang, seperti ini. Iya. Oke, Bang. Oke. Siapa Saya yang tahu berhak arahnya. mengutus Siapakah malaikat? yang berhak mengutus malaikat Iya. adalah Tuhan. Karena yang mengutus malaikat itu. Iya. Makanya, Bang. Gini, Bang. Makanya saya bilang on off. Kenapa saya bilang on off? Kadang jadi utusan, kadang jadi Tuhan. bukan Tidak on jelas. off. Dari mana on off-nya? Abang kan tahu sendiri siapa yang berhak mengutus malaikat adalah Enggak kok. Tuhan kita tadi. Enggak ada yang on off. Wahyu Nah, enggak ada yang on off, Pak. Gini, Bang. Pasal 22. Bahasa gini. Iya, saya paham sudah. Itu remedial jawabannya. Pak Ahmad Fatih. Wahyu, aku Yesus. Tuh Bang. Tuh, Wahyu 22 ayat 16 ya. Nah, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepada Sudah, Bang Panglima, saya. Bang Panglima. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang apa gilang gemilang. Gimana Pak? Hah? Iya, cuma itu. Enggak loh, gini Bang. Coba saya itu yakinkan gitu Bang. Maksudnya Oke. yakinkan Lagi siapa, Bang? ini loh. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa, Bang? Bang, siapa yang berhak mengampuni dosa, Bang? Kenapa? Bang Matpati, siapa yang berhak mengampuni dosa? Ya Allah lah. Hah? Ya Tuhan. Ya Tuhan, Bang. Abang mau tahu ayatnya? Yesus anak mengampuni dosa orang. Gini, oke, gini Bang. Iya, saya tahu. Udah jawabannya ya itu, ya saya paham. Padahal Tuhan itu mengatakan di ayat lain, dia tidak akan pernah menjadi manusia seperti itu. Ini kok bisa jadi manusia? Nah, aku Pak Panglima, saya mau mengkerucutkan lagi pertanyaan Pak Ahmad. Pak Ahmad Pati ini, Pak Ahmad Pati ini sebenarnya gimana ya, segan ragu karena mungkin di media sosial takut nanti penonton yang lain salah paham. Sebenarnya dia juga menemukan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi juga ditemukan di dalam Alkitab bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Jadi mana yang benar ini? On off, benar kira-kira gitu. Iya. Tadi kan Pak Ahmad Fatih agak sulit mengatakan di Alkitab menemukan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Harusnya narasinya itu ditambah, Pak. Di Alkitab saya melihat bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa memerintahkan malaikat. Tetapi saya lihat juga di Alkitab, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia manusia. Jadi yang benar ini mana? Manusia apa Tuhan? Gitu kan Pak Ahmad Fatih? Iya. Berarti kan Pak Ahmad Fatih sudah menemukan bahwasanya di Alkitab Yesus adalah Tuhan. Di Alkitab ini, bukan di keimanan Pak Fatih, di Alkitab. Iya, tapi Dengan yang mengatakan bukan Yesus, tapi Loh, para rasulnya kan itu. sudah. Oke, Bang. Ngeles lagi. Gini. Cuma 15 orang nih, nggak langsung Saya paham. Meskipun Oke, orang begini. banyak. Ya. Enggak Bang, gini Bang. Sebentar Pak Ahmad, mungkin saya hanya sebentar saja mungkin. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 Yesus berfirman, aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Kalau di Asmaul Husna itu al-awal dan al-akhir ya gitu ya, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, berkuasa semerta. Itu Yesus berfirman. Terus di Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega juga mengatakan seperti begitu. Dan di Markus 2 ayat 5, dan setelah melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, nah, dosa-dosamu telah diampunkan bagimu. Nah, Siapa yang bisa menebus, yang bisa mengampuni dosa, Bang? sudah ditemukan kan? Ya, itu pengertian. Enggak, gini Bang. Iya, Iya, ini Bang. cuma Matpati saja Yang saya katakan masih tadi, menjelaskan kok masih- pentingnya ini. Gini Bang.
Gimana? Gini, kok masih ada Allah itu masih berfirman ke Allah gitu. Yang tadi itu kan secara akal gimana gitu. Oh ya. Simpel Ya aja. sudah kan Itu begini bang ya. Teman-teman sebut kita kembalikan ke kan ini Bang. Saya tahu bang, saya sudah tahu bang ya. Jadi supaya abang lebih mengerti, abang harus mengetahui dulu konsep tentang Tritunggal. Oh, enggak dinatur dulu, Pak. Tritunggal nanti. Oh iya, Ya, 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 Dinatur ya, nanti ya. jadi masalah. Ya. Karena masalahnya Gini, gini. Masalahnya di dunia. Gini Bang siapa ini? Bang Damian. Soalnya gini Bang Damian, saya kemarin ketika berdiskusi dengan Bang Tera, saya sudah mentok gitu ya. Istilahnya saya sudah tidak mau apakah itu utusan. Mentok saya sudah bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan apakah dia utusan? Ya samalah, dia satu sebenarnya seperti itu. Tapi pada akhirnya ada umat Kristen juga. Ternyata ada bapak, ada anak, itu rusak lagi saya gitu. Oh, apa seperti itu? Rusak. Ada Bang Lima ini, saksinya ada Bang Lima. Rusak lagi. Oh iya, memang dua. Yang namanya Bang. Abang pemahaman abang waktu itu dengan Pak Tera, abang ini apa yang dimaksudkan Bang Tera itu tidak nyambung dengan abang. Di situ abang rancunya. Nah, gini Bang Lima. Kalau sama Bang Tera saya sudah sepaham. Itu ada yang siapa itu? Bang Ingri itu Bang Ingri itu. Akhirnya saya, oh iya juga sih. Tanya Bang Ahmad Fatih. Bang Ahmad, tanya dengan Bang Tera, dia apa? Dia Warnes atau orang Tritunggal? Tanya dulu. Kalau orang Warnes ya dia mengatakan Yesus adalah Bapa. Roh Kudus adalah Yesus, dia tetap berpedoman kepada Yesus semua, Bang. Ya, kalau Bang Tera kan memang Tritunggal, kan saya sepakat sudah. Ya sudah, berarti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dia Tritunggal dia mengatakan, Bang, kalau dia Tritunggal dia mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri dan Roh Kudus itu Yesus itu adalah Roh Kudus, berarti dia orang Warnes, Bang. Oh gitu. Iya. Jadi begini bang ya. Coba. Jadi Gini, Bang. Jadi sebentar. Supaya abang tidak bingung ya. Sedangkan kami ini mengatakan bahwa mereka itu sesat, bang. Ya. Kami mengatakan mereka itu sesat. Nah, disitulah. Jadi para saudara kita Islam mempergunakan narasi mereka untuk menyerang kami. Begitu. Jadi sebetulnya kalau kami berdebat dengan mereka, itu sama aja kita berdebat dengan orang-orang yang gimana ya? Iya. Kalau Gini Pak Damian, saya tambah sedikit edukasi ini. Makasih sekali Pak Damian, pembukaan yang sangat bagus. Pak Ahmad, ketika Pak Ahmad melihat ada pemahaman Islam yang menyimpang, Pak Ahmad akan kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama besar. Benar? Kenapa Bang? Kenapa? Ketika Pak Ahmad melihat ada pemahaman-pemahaman di dalam keislaman bagi golongan-golongan tertentu lah, pasti adalah yang melanggar pemahaman-pemahaman atau kaidah-kaidah yang diberikan oleh ulama-ulama besar terdahulu. Oh iyalah, anggaplah Mu'tazilah dan lain sebagainya itu ya. Pasti Bapak bilang bidah kan? Mereka salah, pemahamannya tidak benar, betul? Betul. Nah, ketika Bapak juga bertemu dengan orang yang mengatakan Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, mereka itu adalah orang-orang yang seperti yang kusebutkan tadi di dalam pemahaman Islam. Mereka yang menolak bapak-bapak gereja. Jadi Bukan. Gini Bang. Sebentar, bro. Saya paham alurnya sudah. Saya paham. Belum sampai pesan moral saya. Oke. Jadi ketika Pak Ahmad Fatih sedang berdialog, jangan tanya mana ini Kristen yang benar. Ada yang bilang Yesus itu adalah Bapa, ada yang bilang bukan. Nah, kembali kepada pemahaman kita diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Seperti apalah yang diajarkan oleh ulama-ulama besar, imam-imam besar. Yang pastinya kita percayakan itu adalah pengajaran yang mula-mula dan sebenarnya. Gitu. Jadi pemahaman baru nih sama Pak Ahmad Fatih. Mengapa kami katakan mereka bidat? Bukan karena tidak ada dasar. Kalau kami bilang, ya mereka tidak sesuai dengan Alkitab, Pak Ahmad Fatih yang tidak memahami secara keseluruhan kan berkata, oh mereka juga pakai ayat Alkitab. Kan gitu. Nah, jadi kita kembali kepada rujukan kita sesama kita yang memiliki agama dan pedoman bahwasanya, oh ini yang diajarkan oleh ulama. Berarti kalau lari daripada ulama, ini pemahaman dia tidak benar, salah. Seperti itulah juga kami di antara kekristenan ini. Ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa, ya karena mereka menolak pengajaran bapak-bapak gereja terdahulu.
Itu Pak Ahmad Pati. Oke, enggak. Saya, Bang Iben, coba saya yakinkan dulu. Biar saya ada, istilahnya bingung gitu masalah ini. Coba gini. Pada mulanya adalah firman itu ya. Enggak, maksudnya kan sebelum Yesus itu ke bumi, Allah kan sudah ada di surga lah. Anggap seperti itu ya, Bang Iben. Ya. Oke. Halo. Ya. Nah, setelah itu firman itu menjadi apa? Bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dia ke bumi dengan wujud manusia itu sebagai apa, Bang? Maksudnya apakah Allah yang di surga itu yang masuk ke Yesus, atau tetap ada Bapa yang di surga? Bukan masuk. Gimana? Dikatakan di situ kalimat yang tepat itu ada reinkarnasi, bukan inkarnasi ya, reinkarnasi. Inkarnasi. Ya. Analoginya simpel sebenarnya Bang Erwin. Coba kita tes analogi Bang Ahmad ya. Kita pakai firmannya aja langsung. Ini kita Maaf ya Pak Panglima, sebelum Bapak lanjut, saya ragu Pak, karena teman-teman dari tadi semua tamu sini sangat sulit memahami analogi. Tapi coba Pak Panglima. Coba silakan Pak. Ya oke, coba begini Bang ini ya Bang Ahmad ya. Pada mulanya adalah Bang Ahmad, ya toh? Ya. Pada mulanya adalah Bang Ahmad, dan Bang Ahmad itu bersama-sama dengan pada adalah perkataan Bang Ahmad. Perkataan Bang Ahmad itu bersama-sama dengan Bang Ahmad, ya toh? Dan perkataan Bang Ahmad itu adalah Bang Ahmad, kan begitu maksudnya? Paham nggak? Ya. Di situ udah jelas belum? Jangan oke dulu Bang. Iya, paham saya sudah. Iya. Ya, Makanya mungkin begini aja lah Bang Ahmad ya. Maaf Pak, ya Bang Panglima ya. Begini Bang Ahmad ya. Ya. Enggak, saya Pak. Bang Ahmad tinggal di provinsi mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Saya di provinsi Jawa Barat. Badan Bang Ahmad ada di Jawa Timur, tapi kenapa kok suara Bang Ahmad ada di itu Jawa Barat? Kenapa ya? Ya karena telepon ini. Oh begitu ya Bang ya. Nah, apakah yang berbicara dengan saya ini adalah badan Bang Ahmad atau suara Bang Ahmad? Suara. Ya, suara. Kalau Bang Ahmad tidak punya suara, apakah saya akan bisa berbicara dengan Bang Ahmad? Nggak bisa. Nggak bisa ya, begitu ya. Nah, jadi Bang Ahmad mungkin saya anggap orang yang punya itu apa? Ya, punya akal sehat ya. Mungkin Bang Ahmad bisa mengerti dengan analogi saya tadi. Begitu Bang Ahmad ya. Iya. Nah, itu analoginya. Gimana Pak Ahmad? Oke, tapi ya itu ketika saya misalkan di sini, terus tapi itu kan suara, nggak kalau lain Ya. dengan yang ini Bang. Ya, oke. Sekarang begini. Sekarang begini Bang Ahmad Kan ya. suara itu jadi Ya, anu, Bang. Ya, oke. Apakah ketika Bang Ahmad melihat orang itu hidup, itu Bang Ahmad menyebutkan apa itu Bang Ahmad? Hidup. Berarti manusia ya. Iya, manusia. Ketika manusia tidak punya roh, itu disebutkan apa Bang Ahmad? Mayat. Oh, mayat ya. Jadi hanya manusia yang mempunyai roh yang bisa hidup, betul? Betul. Nah, itu berarti Bang Ahmad sudah mengerti ya dua itu ya. Itu makanya saya dui atur dulu. Kalau ketika tentang saya berbicara tentang Tritunggal, saya akan menganalogikannya dengan matahari. Jadi, waduh ini tetangga sebelah lagi ribut nih. Dilanjut dulu aja. Nah, langsung Bang, jangan dibuat ya kalau analogi seperti itu Iya, iya. maksudnya gini Bang. Oke ya, saya akan lanjutkan meskipun tetangga saya ini sekarang lagi ribut, dengerin ya. Ribut tetangga saya, Bang. Jadi kalau jika matahari itu sampai ke bumi, maka bumi itu akan hancur, Bang ya. Betul? Ya. Ya. Jadi supaya bumi itu terang, jadi matahari mengirimkan sinarnya ke bumi supaya matahari itu terang. Supaya bumi itu terang. Dan terang itu akan dirasakan hangat. Nah, jadi matahari mengirimkan sinar dan hangatnya terasa. Allah Bapa tidak mungkin sampai ke bumi, karena bumi ini akan hancur. Diutuslah firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, Oke. dengan bentuk kemanusiaannya sebagai manusia yang dengan ketidakberdosaannya. Begitu, setelah Yesus itu naik ke surga, karena Tuhan itu masih merasa sayang kepada manusia, diturunkannya lalu dirasakannya dari sinar matahari itu Roh Kudus untuk membimbing manusia. Begitu Bang. Iya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya anggap Abang punya pendidikan, makanya saya tidak akan menjelaskan secara detail. Mungkin Bang Erben atau Bang Panglima
Gimana itu? Oke, enggak, ya, Ada lagi paham. yang masih Enggak gini bang. gelap. Katanya tadi kan matahari menyinari, mengirim sinar ke bumi, kan seperti itu, ya kan? Nah, berarti kan di sini ada sinar dan ada matahari, kan seperti itu bang ya? Lain, enggak? Apa tetap menyatu gitu? Kenapa? Berarti kan ada sinar, ada matahari, kan seperti Iya. itu? Oke. Ada matahari. Saya bertanya lagi Bang, yang menerangi bumi itu sinar apa Bang? Sinar matahari. Iya, berarti matahari mengirimkan sinarnya Bang ya? Iya. Iya, berarti Iya. berarti kalau Allah itu mengirimkan Yesus, berarti Yesus itu siapa aja Bang? Ya anggaplah firman sinarnya, utusannya untuk menerangi No, no, bumi. no. Firmannya Bang ya? Ya firmannya lah, anggaplah Berarti seperti itu. kalamullah ya? Jadi Iya, seperti begini. iya. Ya, jadi seperti begini. Apakah Al-Quran itu firman Allah atau buku Allah? Ya firman. Nah, itu Bang kenapa? Jadi Iya. kalamullah berbentuk buku ya Bang ya? Hah? Enggak. Ya kan? Kalamullah yang berbentuk buku betul. Enggak, kalam Allah. Kalau yang Ya, berbentuk kalau kalam Allah langsung Bang ya, berarti tidak bisa dibaca Bang. Hmm. Iya, kalau Bagaimana kita bisa tahu, gini. Kalau di Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu Sebenarnya- kalam Allah kalau tidak ditulis? Enggak, sebenarnya analogi Pak Damian tadi itu tentang matahari, sinar dan panas itu sudah sangat karena saya tidak bisa itu sudah sangat menjelaskan sekali menurut saya. analogi itu tentang Tuhan. Oke, saya memahami pemikiran Pak Ahmad Fatih yang berkata bahwasanya wah itu kan sinarnya diutus. Iya. Itulah nabi, berarti Yesus itu utusan. Loh, konsekuensinya gini Pak, sinar matahari itu berasal dari matahari. Ya, ya. sinar matahari itu berasal dari matahari. Maka ketika tadi kita kembali ke rujukan ayat, firman itu berasal dari Allah. Ketika Bapak mengatakan seperti nabi yang diutus, nah itulah cahaya sinarnya. Konsekuensinya satu Pak, berarti nabi dengan Allah itu satu bagian. Karena cahaya matahari, sinar matahari dengan matahari itu satu. Oke. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Konsekuensinya, Pak. Gini Bang Iben. Tadi kan kemudian sinar itu kan ditarik kembali kan ya ceritanya ya Bang ya. Sinar itu ditarik kembali kan dengan Iya. disalibnya Yesus kan berarti sinar ditarik kembali kan ke matahari, tidak menyinari. Belum pas bukan disalib Pak, waktu dia terangkat dia kan mati dari salib. Bang, Iyalah, lalu dia naik, jangan bilang salib. Pak. Ini Oke. narasinya jangan. Oke. Oh, ya. Terus naik lagi kan? Oke ya. Berarti sinar itu tadi kan matahari mengirimkan sinar ke bumi, terus sinar itu balik lagi, diambil lagi kan Bang ya? Iya kan? Oke. Ya, dia meninggalkan perkataan. Oke, lanjut Pak. Setelah itu Ya, Pak. jadi begini Bang ya. Oke, Udah jadi begini tahu ya. kita larinya kemana. Jadi gini Bang ya. Teruskan aja dulu. Ya, Nah, jadi makanya ketika matahari itu terbenam, ya Bang. Tapi terbenamnya matahari ini, jadi begini Bang ya. Ketika matahari ini terbenam, ya, tapi terbenamnya tidak di lumpur yang hitam loh Bang, tidak ya? Oke. Ya begitu Bang ya. Jadi saya tidak mau terlalu ini. Oke, Jadi Bang ketika Damian. matahari itu tenggelam, itu bukan tenggelam Bang mataharinya, tapi dia tetap menyinari, tapi di sebelahnya lagi. Tapi tetap ada timbul pantulannya itu tetap ada ke bulan. Nah, yang sebelahnya lagi tetap disinari oleh sinar apa Bang? Roh Kudus apa? Bukan, bumi sebelahnya lagi yang terang itu disinari oleh apa Bang? Disinari oleh apa? Gimana? Setelah terbenam? Ya kan bumi itu kan terbenam nih, ya. Oke. Ya berarti bumi itu kan sebelah kan gelap, ya betul. Oke, betul. Karena sudah diangkat lagi ya. Oke. Ya, dan ini kan kita menganalogikannya ke matahari ya. Nah, Oke. kalau misalkan bumi itu datar, apakah bumi itu pernah gelap? Ya enggak gelap. Nah, itulah begitu Bang ya. Jadi saya itu Iya, cuma makanya- menganalogikan, bukan berarti harus mengikuti perputaran bumi Bang ya. Oke, maksudnya gini kan. Nah, awalnya adalah matahari. Matahari itu adalah firman Tuhan kan ya. Terus menyinari bumi. Oke. Nah, mengirimkan sinar ke bumi. Nah, sinar itu kan karena matahari kalau jatuh ke bumi maka akan hancur, maka mengirim sinar. Oke.
saya ikut itu. Terus kemudian setelah menebus dosa itu, sinar itu, setelah menebus dosanya umat Kristen, dosa tahunan itu, dosa bawaan lah, dosa itu. Kemudian kan sinar balik lagi ya, tetap terang. Yang jadi masalah, kenapa kok masih menuhankan sinarnya, kok nggak menuhankan mataharinya, itu yang jadi masalah. Dan seperti itu kok kan sinar Berarti gini nih, definisi Tuhan ini iya bang, definisi Tuhan ini berarti. oh, Gitu. bukan definisi, Ya kan? iya kan, ini kan Definisi Tuhan, abang masih janggalnya di definisi Tuhan. Kalau Tuhan di dalam kekristenan itu Bang Ahmad, itu hanya gelar yang disematkan kepada Yesus. Bagaimana? Bukan kalau menurut kalau di dalam agama percaya Bang Ahmad, itu kan Tuhan itu kan menciptakan ya toh. Bang Ahmad. Bang Ahmad. Bang Ahmad monitor. Bang Erben monitor. Ya, masih Oh, ini surat ya? Dia yang turun. Oh, Udah goncang imannya. udah. Putra, Ya kan kamu kesimpulannya nggak apa-apa tetap deh, aja Putra. kan begitu kesimpulannya ya Bang Erwin ya. Apapun Jadi simpel ceritanya. sih sebenarnya Bang. Sinar itu sinar matahari. Jadi yang itu terasa hangat sinar matahari. Hangatnya, Atau temannya iya. matahari kan tetap begitu. Jadi kalau dibilang analogi sinar itu terlalu nabi, ini Bang. kalau Analogi dibilang begini sinar sebenarnya, itu kalau dia nabi, wah, kacau konsekuensi dia kacau. Berarti dia Iya, mengatakan kacau. mungkin dari Allah. Sebenarnya gini, definisi simpel aja sebenarnya. Tolong host naikkan Sebenarnya sedikit, gini, Putra. definisi Nggak mau naik dia. Kayaknya apa dia? naik, Bang. Akun privat akun dia. privat dia. Ya. Dia yang harus Sering-sering privat. Iya. Putra ini Islam juga ya? Dia yang harusnya Islam. Oh kalau Sebenarnya analoginya si begini, Putra itu orangnya ngeyel itu orang. Ya ngeyel betul. Itu sudah Ya, sama jadi sama aja pemberian. kita memberikan mutiara ke mulut babi itu sama aja. Sebenarnya simpel sih Bang Irben atau Bang Damayan. Kalau memang menganalogikan tadi dari narasi Bang Damayan pertama saja tadi mengatakan Bang Ahmad tadi di Jawa Timur, Bang Damayan di Surabaya, di Bandung kan, contoh saya di Kalimantan. Kenapa saya bisa mengenal Bang Damayan melalui suaranya? Suara itu coba seandainya suara itu menghujat atau memaki-maki, coba yang ditangkap siapa? Apakah suara itu yang ditangkap?